Jungle. Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasan Ramadhani dari program studi agribisnis dengan NIM 1903211000045. Di sini saya akan menganalisis studi kelayakan bisnis dari UMKM Lontong Mie Ibu Mutia. Yang pertama ada profil usaha. Lontong Mie Ibu Mutia ini adalah usaha yang bergerak di bidang food and beverage yang berlokasi di Sambisari RT 29 RW 05, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Usaha ini menjual produk utamanya yaitu lontong mie serta beberapa menu makanan dan minuman lainnya. Meskipun namanya lontong mie, namun makanan dan minuman di sana juga terdapat seperti sempol, nasi campur, dan masih banyak lagi. Lontong Mie Ibu Mutia ini berdiri sejak tahun 2011 dan merupakan warisan dari Ibunda Ibu Mutia sendiri. Lalu yang selanjutnya ada aspek pasar. Lontong Mie Ibu Mutia ini memiliki demografi konsumen yang rata-rata pekerjaan mereka adalah petani dan buruh pabrik. Sebagian besar dari mereka juga merupakan konsumen tetap. Terdapat satu pesaing dengan produk sejenis, dan itu juga tidak akan mempengaruhi dari konsumen Ibu Mutia karena ya Ibu Mutia memiliki konsumen tetap juga. Lalu lontong mie Ibu Mutia ini merupakan salah satu lontong mie yang sudah lama berdiri dan terkenal dengan cita rasa menu makanannya yang khas. Pemasaran dilakukan dengan metode konvensional, sedangkan dalam proses pemesanan saat ini sudah dapat dilakukan melalui Gojek dan WhatsApp. Selanjutnya ada aspek hukum. Bentuk usaha dari dalam aspek perizinan perseorangan dari usaha dari lontong mie Ibu Mutia ini belum tergabung dalam NIB atau nomor induk berusaha, lalu UMKM dan SIUP sesuai dengan hukum. Untuk aspek manajemen dan organisasi, lontong mie Ibu Mutia ini melakukan manajemen dalam menjalankan usahanya, meskipun manajemennya yang dilakukan masih sederhana dan tidak tertulis, hanya mencatat pesanan-pesanan yang ada. Lalu tenaga kerja juga berasal dari keluarga sendiri, seperti anaknya dan suaminya yang membantunya untuk mengerjakan pesanan atau orderan yang ada. Lalu tidak ada pembagian tugas secara tertulis, jadi semuanya dilakukan secara saling melengkapi saja. Jika ada kekurangan memasak, anaknya bisa memasak. Jika ada kekurangan dalam pembuatan bumbu, Ibu Mutia sendiri bisa membuat bumbu. Lalu jika ada pesanan untuk membuat minuman, suaminya juga bisa membantu untuk membuat minuman itu. Lalu memiliki tipe organisasi lini. Yang selanjutnya ada aspek lingkungan. Kondisi topografi di desa Sambisari yang didominasi banyak lahan pertanian dan lahan industri yang sangat besar membuat akses untuk mendapat bahan baku utama menjadi lebih mudah, apalagi lontong mie ya kan. Lontong mie Ibu Mutia menghasilkan limbah organik dalam proses produksinya. Limbah tersebut yakni seperti bungkus dari lontong. Lalu limbah tersebut tidak diolah atau dimanfaatkan kembali, namun hanya dibakar sehingga berpotensi menyebabkan polusi udara. Tapi ada sebagian juga yang dikubur seperti bungkus lontongnya, yakni daun pisang, yang akan membuat tanah menjadi subur juga. Lalu yang selanjutnya ada aspek teknis. Lokasi memiliki jalan yang mudah diakses dan cukup ramai dilewati orang-orang. Selain itu, kedekatan dengan pasar yang hanya berjarak 2 km juga menjadi pertimbangan pemilihan lokasi usaha lontong mie ini. Masih belum terlalu menggunakan teknologi modern juga. Sebagian besar alat penunjang masih menggunakan peralatan tradisional seperti pengolahan bahan baku yang masih menggunakan alat tradisional seperti
ulekan, dan lain-lain, peracikan bumbu, pemasakan. Lalu selanjutnya ada aspek ekonomi sosial budaya. Lontong mie Ibu Mutia ini berkontribusi dalam peningkatan pendapatan dan perputaran ekonomi di daerah setempat. Lontong mie Ibu Mutia ini juga berdampak positif pada lingkungan sekitar dengan membantu terserapnya hasil produksi pertanian, terutama padi, yang dibutuhkan untuk bahan produksinya, yaitu lontong. Dan selanjutnya yakni ada aspek finansial, di mana di sini akan menganalisis MPV dari lontong mie Ibu Mutia yang sebesar Rp200.000, yang besarnya lebih dari satu, yang berarti program bisnis ini patut dipertahankan dan bisa dijalankan. Lalu yang kedua ada analisis IRR yang besarnya yakni 65%, yang artinya yang dimana besaran ini lebih besar yang artinya lebih besar daripada nilai yang berlaku pada tahun penelitian yakni 14%, dan berarti usaha ini patut dilanjutkan atau dipertahankan. Lalu yang ketiga ada net BC ratio yang besarannya yakni yang dianalisis 3,5 dan lebih dari 1, yang berarti usaha ini patut untuk dilanjutkan atau dilaksanakan. Yang keempat ada payback period, di mana investasi yang dilakukan oleh usaha ini akan bisa dikembalikan saat mencapai 6 bulan. Jadi kesimpulannya yakni berdasarkan aspek pasar, aspek teknis, aspek ekonomi sosial budaya, dan aspek finansial, usaha lontong mie Ibu Mutia ini telah layak diusahakan. Sedangkan berdasarkan aspek hukum, aspek manajemen dan organisasi, dan aspek lingkungan, usaha ini belum layak untuk diusahakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.